kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Yaqudna min absarihin, menundukkan pandangannya. Ghaddul basar. Jadi yang disuruh ghaddul basar itu tidak hanya laki-laki saja. Islam ini adil, ya. Maka jangan sampai salah kaprah kita dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, maka salah dalam aplikasinya, ya. Artinya gini, syariat ini adalah nizam syamil mutakamil. Benar kan? Syariat ini tidak mengharamkan yang ada, ya. Ya, tapi dia mengatur. Paham kan? Misalnya nih, saya kasih contoh. Permisalan adalah tentang pernikahan, ya. Pernikahan sebelum datangnya Islam, ya. Sebelum datangnya Islam itu kan banyak sekali model-modelnya, benar kan? Dan kerusakan betul-betul sudah sangat merajalela sekali. Datang Islam, diatur, ya. Harus ada namanya akad, harus ada namanya mahar. Kalaupun bercerai ada namanya masa iddah. Kalau suaminya meninggal ada namanya masa iddah. Boleh nggak sekarang meninggal yang viral kemarin? Suaminya meninggal dia langsung live, yang mau sama saya sabar ya. Dia nggak ngerti syariat Allah SWT, ya. Selain dia tidak menghargai kehormatan jenazah. Orang Muslim itu, lihat Islam itu, yang hidup itu betul-betul sangat mulia di sisi Allah. Jenazahnya saja mulia, yang dimandikan, itu kan dimuliakan kan? Dikafani, disolatkan. Coba lihat bagaimana syariat ini apa? Betul-betul menghargai seorang hamba Allah Muslim, ya. Yang meninggal saja itu dihargai, apalagi yang masih hidup, ya. Jadi syariat ini, Islam ini datang bukan untuk membebani, bukan untuk mengengkang, tapi untuk mengatur, ya. Apa alasannya? Kenapa harus nunggu 40 hari, 3 bulan? Kenapa? Supaya jelas ini anak siapa. Benar kan? Kalau hamil itu nggak bisa. Kan baru akad sekarang, besok dia hamil, nggak bisa. Benar kan? Biasanya ketahuan hamil itu setelah 2 bulan, ya kan? Seperti itu. Maka itu salah satu hikmah. Artinya apa? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berzina, maka ada apa? Apa solusinya? Menikah. Paham kan? Menikah. Ini adalah hal-hal yang dilarang selalu ada penggantinya, tapi dengan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Coba bayangkan saya mengajak berpikir, dan syariat Islam ini sangat logis sekali. Dia bisa dilogikakan. Maka kita disuruh ayat Al-Quran kayak sekali. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, ya. Disuruh kita merespon, disuruh kita mendalami daripada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hijab, begitu juga dengan menutup aurat baik laki-laki dan perempuan. Apa jadinya tatanan kira-kira masyarakat kalau tidak ada batasan-batasan aurat? Contohnya mudah saja, lihat, apalagi di era media sosial sekarang kan, kamu bisa tahu apa yang terjadi di Sao Paulo. Tahu Sao Paulo? Saya nggak tahu, tapi saya pernah dengar Sao Paulo, Brazil. Ada apa yang terjadi di Prancis? Pernah mengikuti akun PKU Now? PKU City? Kita di sini, tapi ketika kita Instagram ada kecelakaan di mana? Ada kecelakaan di Duri misalnya. Tahu kita kan? Itu saking cepatnya informasi. Saking cepatnya informasi. Ya, maka maka masing-masing kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan daripada isi pikiran kita, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga merespon ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ikhwan harus tahu apa itu batasan-batasan auratnya. Apalagi yang perempuan juga harus tahu mana aurat perempuan. Kecuali muka dan telapak tangan. Semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, artinya semuanya harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Suara perempuan aurat atau tidak aurat? Aurat. Kalau aurat berarti nggak boleh ngomong. Karena aurat. Yang di dayu-dayu ini. Aurat itu kan sesuatu yang boleh dilihat kan?
Ini ada setiap masalah fikih pasti ada selalu perbedaan pendapat di antara para ulama. Walaupun ada yang rajih, ada yang marjuh. Ada yang kuat dalilnya, ada yang kuat pendapatnya, ada yang tidak kuat. Ya. Ini dan ini kita diskusi ya. Jadi saya menyampaikan bukan berarti apa yang saya sampaikan itu masih benar. Ya. Nah, ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya suara perempuan itu bukan aurat. Ya. Yang nggak boleh itu adalah suara yang dilembut-lembutkan, yang mendatangkan fitnah, ujian dan seterusnya. Itu baru tidak boleh. Ya. Apa buktinya lagi? Kalau suara perempuan itu aurat, ada nggak kisahnya seorang perempuan datang ke Nabi bertanya? Ada nggak dalam hadis? Kalau suara itu aurat, nggak boleh dia bicara. Ingat dia apa? Sedang menunjukkan auratnya kepada Nabi. Akan ada seorang perempuan datang kepada Nabi ingin dia jadi istri Rasulullah SAW. Dia ngomong gini aja, Nabi. Nggak kan? Ada hadisnya kan? Nah, ada hadisnya dia berbicara. Maka dari situ ulama berpendapat bahwasanya suara perempuan itu bukan aurat. Karena ada faktanya, ya. Ada faktanya apa? Ada sahabiat, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah dan beliau berbicara. Kemudian yang kedua, ya, bahasa itu ada dua, ya. Bahasa dengan kitabah, bahasa dengan sima'ah. Sima'ah ini artinya apa yang didengarkan? Apa sima'ah itu yang didengarkan? Saya bicara, teman-teman mendengar itu bahasa. Yang kedua dengan tulisan, benar kan? Walaupun saya nggak bicara, tapi saya tunjukkan surat misalnya, itu adalah juga bahasa. Apa kaitannya Ustaz? Ya, apa kaitannya kira-kira dengan hijab ini? Hukum asalnya memang perempuan itu harus menutupi dimanapun auratnya. Laki-laki begitu juga, dia tidak boleh mengumbar auratnya. Sebelum dia menutup auratnya, ya apapun itu jenis ibadahnya, yang paling pas, yang paling penting lagi, dia harus tahu mengapa dia harus menutup auratnya. Sebelum kita Ramadan, puasa, yang lebih penting daripada puasa kita itu adalah pengetahuan kita, keyakinan kita mengapa kita terus puasa. Apa kira-kira hikmah daripada puasa ini? Sehingga apa? Sehingga puasa itu kita betul-betul menikmatinya. Enggak seperti tadi. Dia puasa, dia sahur, tapi dia selalu menggerutu karena dia nggak tahu kenapa dia harus puasa. Tapi ketika dia tahu hikmah puasa, mengapa diwajibkan puasa, mengapa sholat, maka sholatnya menjadi khusyuk. Benar kan? Ketika dia paham apa yang dia baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seakan-akan dia sedang bercengkrama. Ya Allah, sesungguhnya salatku dan nusukku. Apa artinya nusuk? Ibadah-ibadahku. Dia sedang mengadu kepada Allah. Wa mahyaya, dia sedang mengikrarkan, sedang berjanji setia. Hidupku ya Allah, matiku ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Lillah, untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Terus setiap sholat kita baca itu, kira-kira tambah kuat gak iman kita? Tapi kalau kita gak paham, gak nambah. Nah ini kuatnya pemahaman. Begitu juga ikhwan wal akhwat ketika berhijab, tahu mengapa. Ya, fadhal. Silakan ya. Ya akhwat, ketika mau berhijab harus tahu kenapa harus berhijab, untuk apa aurat ini, ya. Yang paling pertama adalah ta'zim, ya. Ta'zim sya'airillah, ya. Ta'zim hurmatillah. Yang pertama harus menghargai, menghormati adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan apa? Selama itu datang dari Allah dan Rasulnya, dia berada di atas kepala. Apa? Sam'an wa ta'atan wa qalu sami'na wa ata'na. Ya, sebagaimana apa? Sahabat-sahabat Nabi itu ketika mendengarkan perintah dari Rasulullah SAW. Pernah Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, masa kayak gini, enggak mau saya. Enggak. Ya. Tapi kenapa, apa yang membuat Abu Bakar selalu menerima perintah Rasul itu apa? Karena dia lihat figur Nabi, dia tahu apa yang dilakukan Nabi, dia cinta kepada Nabi. Nah, maka seorang mukmin kalau dia cinta kepada Tuhannya, dia cinta kepada Nabinya, maka apa yang datang dari Allah, ya, disuruh ini Bismillah, siap. Ya. Termasuk juga apa ketika memakai hijab, ya, menutup aurat, dan itu masuk langsung kepada relung hatinya. Maka iman itu definisi ulama apa? Ada yang tahu iman? Bukan amin, ya. Bukan amin kan waladhdallin. Amin.
Beriman apa definisinya? Ada yang tahu? Nah, yang iman, apa beriman? Dia mengucapkan dengan lisan. Yang punya BM kayaknya. Maka di setiap ayat Al-Quran itu ketika ada kalimat iman, biasanya selalu ada apa? Amal. Ada yang hafal surat Al-Asr? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Habis itu wa 'amilus shalihat. Ya. Artinya apa? Iman ini harus ada amalnya. Sebaliknya, amal yang tidak dilakukan dengan iman maka tidak ada pahalanya. Non muslim menutup aurat dapat pahala enggak? Tidak. Dapat pahala enggak? Tidak. Non muslim sholat subuh dapat pahala? Tidak. Kenapa enggak dapat pahala? Karena dia tidak beriman. Karena enggak ada iman di dalam hati. Kan dia enggak percaya. Iya, iman juga Sebaliknya, kepada muslim dia beriman tapi enggak beramal. Ya kan? Banyak kan? Dia beriman, saya percaya sholat wajib tapi dia enggak sholat. Sah enggak imannya? Nah, itu dia. Yang mukmin naqisul iman. Dia tetap beriman, dia tetap dihukumi seorang muslim tapi imannya naqis. Naqis itu artinya kurang. Naqisul. Nah, maka dalam berhijab itu yang paling penting terlebih dahulu. Ya, mengapa saya harus berhijab? Sehingga ketika dia sudah berhijab, dia sudah menutup auratnya, keyakinannya ini membuat dia mempertahankan hijab dimanapun dia berada. Dan sampai di kampus berhijab, sampai di mana rumah nggak berhijab. Ya, di Indonesia berhijab, pas jalan-jalan ke luar negeri lepas hijabnya. Nah, ini nggak benar. Ya, dan hijab itu kaitannya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari hukum-hukum asalnya. Ya. Kemudian kata Allah, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Dan tetaplah kamu, diamlah kamu, ya, di dalam rumahmu. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kamu tabarruj, tabarruj, ya, sebagaimana wanita-wanita jahiliyah dulu bertabarruj, ya. Tabarruj itu bersoleh, yang mendatangkan menggoda, ya, bahkan hijab ini kan banyak hukumnya, ya. Yang pakai punuk unta itu yang besar itu kan dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kira-kira dilarang? Kalau kita lihat, kita respon, kita pikirkan syariat-syariat Allah ini betul-betul sangat indah sekali. Ya, hampir, ya, bukan hampir, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki sesuai dengan fitrah laki-lakiannya, dan perempuan sesuai dengan fitrah keperempuannya. Ya, maka ketika disuruh untuk berdiam diri di rumah, maka itu pasti ada hikmah di situ. Ya, dan lebih nyaman sebenarnya, kan? Perempuan ini kan, mohon maaf, dia lebih sifatnya ingin dilindungi, benar kan? Sayang, atau suka disuruh bawa pedang jalan, enggak kan? Nah, itu sesuai dengan fitrahnya. Ya, salah satunya, dan banyak hal yang lainnya. Maka harus kita pahami bahwasanya apa? Berhijab ini gunanya adalah untuk menjaga muruah, kehormatan perempuan. Maka berbahagialah, ya, bersyukurlah kita jadi seorang muslim. Baik, ya, maka seorang muslimah jangan sampai dia berhijab, dia melakukan tapi dia nggak tahu kenapa dia harus melakukan itu. Dan sampai kita puasa tapi kita nggak tahu mengapa kita harus puasa, cuman menggugurkan kewajiban saja. Nah, ini sangat bahaya sekali, ya. Bahkan na'udzubillah, orang yang non muslim yang lebih tahu mengapa minum itu harus duduk, pakai tangan kanan. Orang muslim sendiri malah orang nggak tahu, padahal syariat itu diturunkan untuk mereka. Ini kenapa? Karena kita kurang memaksimalkan pikir kita, ya. Artinya interaksi kita dengan ayat-ayat Allah itu sebatas masih membaca saja, belum mendalami. Kalau sudah mendalami, kita tafakuri, kita ini kan, maka insya Allah akan tumbuh keyakinan yang lebih kuat, ya. Kemudian apa lagi? Pentingnya memahami fikih wajib, ya. Berhijab itu wajib, ya. Berhijab berarti menutup aurat, ya. Pertanyaannya, boleh enggak kira-kira
ketika ia tampil di media sosial. Kan itu kan topik kita kan? Boleh nggak kira-kira? Kenapa? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak boleh ini harus ada landasannya. Kenapa boleh? Boleh nggak saya makan ini? Boleh. Kalau pakai tangan kiri? Enggak. Apa yang membuat saya boleh makan ini? Karena Halal. karena apa? Karena ingin. Apakah semua yang kita ingin itu akhirnya kita boleh? Enggak. Karena nggak ada larangannya. Semua yang boleh itu nggak ada dilarang kan? Kenapa saya nggak boleh minum khamar? Karena dilarang. Karena ada larangannya, ya kan? Nah, al aslu fil apa? Fil muamalah halal, kan seperti itu ya. Ini penting kita mempelajari kaidah-kaidah fikih namanya. Al aslu fil ibadah haram, hukum asal ibadah. Ibadah apalagi qat'i itu adalah haram kecuali ada dalilnya. Ya. Al aslu fil ibadah haram, hukum asal ibadah itu adalah haram. Ya. Boleh enggak kamu sholat subuh jam 8 atau jam 9 pagi? Atau sholat subuh di saat isya? Hah? Kenapa enggak boleh? Karena hukum asal ibadah itu semuanya haram kecuali ada dalilnya. Nah, maka dalilnya itu kan bisa dihitung. Nah, apa yang membuat kita sholat subuh harus subuh atau waktu subuh? Karena memang ada dalilnya. Boleh enggak sholat subuh 3 rakaat? Enggak. 4 rakaat? Enggak. Harus 2. Kan gitu ya. Al aslu fil ibadah haram kecuali ada dalilnya. Sebaliknya al aslu fil muamalah, hukum asal dalam muamalah itu adalah halal. Apa saja boleh lakukan. Silakan, apa saja boleh dimakan kecuali yang dilarang. Ya, candaannya itu semua di atas muka bumi ini halal kecuali kapal selam, itu pun karena keras. Itu candaannya ya. Semuanya boleh kan? Kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang? Benar kan? Dan apalagi dok, ya. Kemudian yang disembelih tidak dengan bismillah. Kalau disembelih dengan bismillah, boleh nggak? Enggak semua juga. Yang halal. Ya. Kalau babi disembelih dengan bismillah boleh dimakan? Nggak boleh, kenapa? Karena zatnya memang halal. Nah, begitu ya dalam hukum-hukum syariat ini. Maka kita perlu memahami fikih wakil. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak seorang akhwat itu tampil di media sosial? Hah? Boleh. Kalau joget-joget dia di situ boleh nggak? Enggak. Dia boleh tampil tuh kalau ngapain diam saja, liatin kamera gitu. Enggak. Hah? Enggak juga. Apa? Boleh, tergantung niatnya. Ya niatnya baik, ya. Saya akan baca saya akan berdakwah katanya, tapi lepasnya hijabnya. Ini ada dawabit di situ, ya. Yang pertama yang namanya alat itu belum bisa dihukumi sampai alat itu digunakan. Apa hukumnya motor? Apa hukumnya pedang? Apa hukumnya meja? Apalagi alat. Apa hukumnya botol? Apa hukumnya aplikasi TikTok? Itu alat itu kan? Apa hukumnya WhatsApp? Apa hukumnya apalagi sensor? Itu alat, nggak bisa dihukumi sampai dia digunakan. Ya, begitu juga dengan TikTok, dengan at-tawasul di media sosial itu. Kapan seorang akhwat nggak boleh tampil di sana? Kalau tampilnya satu melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya melanggar syariat Allah? Buka aurat. Membuka aurat, ya, memakai pakaian yang ketat. Apa lagi? Ada lagi? Apa saja yang sifatnya melanggar, menggoda. Tapi kalau seandainya dia berdakwah, apalagi Zoom apa hukumnya Zoom? Belajar. Belajar. Mencari ilmu. Boleh enggak? Boleh. Maka kita harus, ini namanya fiqhul waqi'. Walaupun di zaman Nabi itu belum ada aplikasi, tapi tetap bisa dihukumi sekarang. Ya. Walaupun hukum asal daripada itu dia harus menundukkan pandangan,
kemudian menjaga doanya, selama dia live itu tidak apa, dia tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau apalagi ditambah dengan apa, al-munkarat atau al-munkarat, kerusakan itu sudah ada di mana-mana, ya. Apalagi untuk menyelamatkan generasi selanjutnya. Jangan sampai adik-adik kita itu sampai nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena yang benar itu nggak ada, ya. Karena yang benar itu nggak ada, maka di situ penting, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak ada, maka yang tahu ini, yang punya ilmu tadi, ya. Yang punya ilmu tadi yang seharusnya menyebarkan. Maka kata ulama, zakatul ilmi ta'limuhu, ya. Zakatnya ilmu itu perlu dizakati loh, ternyata bukan harta saja. Apa zakat ilmu itu? Mengajarkan. Nahnu nazra'u liman ba'dana. Maka pastikan kalaupun kita live, apalagi yang dibicarakan di situ adalah hal-hal yang baik, misalnya ngobrol, nah, kecuali kalau seandainya ngobrol itu arah-arah yang mendatangkan murka Allah, pornografi misalnya, apalagi obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Ini obrolan tidak bermanfaatnya membuat tidak boleh. Dia tampil, tetapi dengan pakaian yang ketat. Atau dia sibuk bermedia sosial, kemudian meninggalkan kewajiban kampusnya. Wah, media sosial, pakai hijabnya masya Allah, tiba kuliah nggak pernah masuk. Boleh nggak itu? Tidak boleh, karena dia mendahulukan yang seharusnya tidak didahulukan. Maka ada hukum kaidah fikih di sini, ya. Ini saya kasih tahu ada 3. Yang pertama, tahu kalian maslahat? Tahu maslahat kebaikan, maslahat. Tahu mafsadah? Keburukan, ya. Atau hal-hal yang fasad, hal-hal yang jelek. Idza ta'arada fihi al-maslahatan. Kalau seandainya dalam hidup kita, ini pilihan-pilihan. Ini hari apa sekarang? Hari Ahad. Sering kan dalam hidup ini banyak pilihan kan? Satu, diajak kajian di Mushola Al-Ikhlas. Satu lagi ada kondangan di jam yang sama. Satu lagi bimbingan. Atau satu lagi teman mau nraktir bakso, tapi syaratnya syaratnya meninggalkan sholat. Karena kawan ini nggak suka sholat misalnya, kalau kamu sholat, bilang baksonya katanya. Kita sering kan pilihan-pilihan seperti itu kan. Ini contoh saja, walaupun pilihannya mungkin berbeda. Bagaimana keputusan kamu? Gimana memutusnya, yang mana kira-kira? Satu, diajak teman dekat, tapi dengan syarat meninggalkan sholat. Satu lagi diajak apa? Diajak kajian, tapi nggak dapat bakso. Teman yang baik. Apa kira-kira? Bakso? Enggak teman. Bakso gratis loh, jarang-jarang. Kamu pilih apa? Yang bimbingan kan? Dua dulu yang bimbingan. Bakso bisa beli sendiri. Hah? Kira-kira apa? Aziz, jawab. Mau bakso ninggalin sholat? Atau kajian kalau nggak dapat bakso? Kajian. Yang kajian ya. Walaupun baksonya bakso itu loh, bakso kan Bahrain. Kita bisa beli sendiri, Pak. Bisa. Rehan Bahrain. Hah? Antum nggak bilang kalau bisa di minggu kawan tuh misalnya? Kalau dia nggak beli makan, tapi nggak Pilihan-pilihan tinggal di seperti itu. sholat. Alasannya apa? Karena itu lebih utama daripada bakso. Artinya apa? Idza ta'arada fihi al-maslahah wal mafsadah dalam contoh ini. Kalau bertabrakan antara maslahah kebaikan dengan mafsadah, maka yang diambil apa? Maslahah. Tapi kalau seandainya yang satu ngajak makan bakso, misalnya, tanpa ada konsekuensi apa-apa, ya. Yang satu lagi ngajak makan ini nasi Arab, Opera Food yang di Arifin Ahmad. Dari segi harga tau lah ya, Opera Food 400.000, bakso 25.000. Jarang-jarang kan makan Opera Food kan? Penasaran lagi. Kira-kira mana yang diambil? Nasi Arab, apalagi misalnya suka. Kenapa nasi Arab?
karena maslahahnya lebih besar. Itu kalau makanan, ya. Mungkin nanti banyak yang lainnya. Ini saya kasih contoh yang mudah saja. Artinya apa, dalam hidup ini kita selalu dikasih pilihan-pilihan seperti itu. Maka ambil kaidah yang tiga ini. Kalau bertabrakan dua masalah, kadang kita bingung kan, mana lah yang kawan kita, tapi kira-kira ada nggak masalahnya dari sisi agama? Ada nggak mafsadahnya? Mana kalau dua masalah bertabrakan atau dikasih pilihan, pilih yang paling besar masalahnya. Ya. Apalagi ada Ustadz Budi di sini, tapi ada Syekh dari Arab datang. Hah? Kalian bakal hadir di sini atau Syekh dari Arab? Syekh dari Arab. Kenapa? Karena Syekh hukum saya, kan seperti itu kan? Ini kan saya sogir ini, ya kan? Jarang-jarang beliau naik berapa pesawat 11 jam sini, betul harus langsung, benar kan? Iya benar. Walaupun itu, walaupun saya yang bertanya maksudnya, paham kan? Begitu ya. Masalah. Tapi kalau ada mafsadah, tahu mafsadah? Tahu mafsadah? Ada dua mafsadah. Yang satu kecil, yang satu besar. Mana yang paling nggak bisa, nggak ada pilihan? Contoh, misalnya, ini kan kita kadang-kadang terbalut dengan sistem. Nanti kan, punya tanggung jawab. Ada seorang bapak punya tanggung jawab 3 orang anak. Dia harus menafkahi. Dia sudah coba cari kerja, kan? Bekerja. Ternyata dia diterima di sebuah perusahaan, ya, yang masih ada ribanya. Masih ada ribanya, paham nggak? Atau mungkin taruhlah masih ada ribanya, atau mungkin ini apa namanya, salatnya nggak on time. Perusahaan dia harus selesai dulu baru bisa salat, artinya nggak on time, ya. Tapi gajinya cuma cukup untuk 1 orang anak. Satu lagi dia punya perusahaan, ya, sama-sama tidak on time juga sholatnya, tapi gajinya cukup untuk 3 orang anak. Mana yang diambil sama dia? Kedua. Atau dia nggak ada lagi kerjaan kecuali dengan itulah dia harus membiayai. Ya. Maka yang 3 orang anak tadi yang diambil. Kenapa? Ya, karena dalam keadaan dan ya, sama dengan akhwat misalnya ingin berdakwah. Pilihan hati ini masih pengen tetap menjaga muruah, tapi melihat kanan kiri adik-adik kelas, ya, adik-adik kelas generasi selanjutnya, apalagi masyarakat sekitar, ya, kok nampaknya kita memang harus tampil, ya, apalagi yang kita sampaikan adalah hal-hal yang baik, ya. Ya memang bagusnya memang di rumah dalam skala offline, dan itu afdalnya. Tapi ketika memang keadaan meminta kita seperti itu dan tidak sampai kepada derajat haram, maka itu dibolehkan, ya. Maka itu dibolehkan. Apalagi memang hukum asalnya memang boleh, ya. Jadi jangan sampai kita ada juga memang pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya perempuan tampil di media sosial itu haram. Gampang sekali mencarinya. Terutama dari masyayikh dari Arab juga. Memang kebiasaan di Arab sana memang perempuan jarang sekali tampil, apalagi pakai berpuasa. Saya pernah di Arab Saudi misalnya, ya. Walaupun itu bukan adat, salah juga kalau kita katakan menutup aurat itu adat, ya. Atau adat kan, adat sana beda dengan adat sini. Itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pengkhususan untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud tidak memakai cadar dan lain sebagainya. Maka dalam menghukumi sebuah hukum syariat, ya, yaitu kita jangan jangan melihat dari satu sisi saja atau terlek langsung cuman dari ayatnya saja, ya, karena masih ada tafsir-tafsir yang menafsirkannya, ada pendapat-pendapat ditambah lagi dengan keadaan masyarakat yang tidak bisa tidak ya, yang tidak bisa juga, kita harus turun ke sana misalnya. Kan jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dengan hukum media sosial ini, itu bisa kita diskusikan bersama-sama. Kenapa? Jangan karena salah persepsi tentang suatu hukum akhirnya membuat
Islam ini enggak maju-maju. Saya kasih contoh misalnya. Ada ayat Allah yang berbicara tentang apa? Tentang mempersiapkan diri untuk apa? Berperang kalau laki-laki. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bihi 'aduwallahi wa 'aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum. Persiapkanlah bagi kalian a'iddu lahum. Karena kan apalagi sekarang ini kalau teman-teman baca berita internasional, yang lemah yang diserang kan? Oh, Presiden Venezuela? Tahu. Ya kan? Ini ayatnya cuma berbicara tentang apa? Latihan renang. Olahraga sunnah apa? Renang dan berkuda. Kemana? Ada berkuda juga ya dalam hadisnya ya. Miribatil khayli. Al-khayl itu apa? Berkuda. Mastata'tum min qawli turhibuna bihi memanah juga. Tapi apakah walaupun ayatnya berbicara tentang memanah, boleh nggak kita pakai tank? Nah, tank itu nggak mana, bukan ini yang jalan tombol dong. Boleh nggak pakai drone? Nggak ada loh ayatnya drone. Hah? Kan nggak boleh terlalu sempit kita memahami dalam, paham kan? Dalam ayat ini harus luas apapun yang memperkuat diri. Karena kalau lemah, nanti orang bakal menyerang dan sebagainya. Ya. Dulu para ulama kalau memahami itu akhirnya apa? Generasinya apa? Pemuda-pemudanya, wah kalau naik kuda itu bisa apa ya? Bisa lompat dari kuda ke kuda yang lain. Tapi ternyata penjajah dulu makanya apa? Pistol. Kalau keris sebenarnya. Keris ini kan harus perang tanding kan? Pedang paling angka 1 meter. Tapi kalau tembak kita kalah dalam. Ini bukan berarti habis ini saya suruh kalian berperang ya. Ini saya kasih contoh ya. Nah begitu juga dengan hijab ayat-ayat hijab. Artinya apa? Allah menurunkan syariat ini sebagai sebuah sistem yang mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan fitrahnya. Makanya pernikahan itu untuk jelas ini anaknya siapa, ibunya siapa, ada akadnya, ada tanggung jawabnya, ya kan? Ya, kalau nggak ada pernikahan apa sekarang isu-isu yang sekarang anak muda ini hidup bersama, mau menikah tapi nggak pengen punya anak, ini problem. Ngapain menikah kalau nggak mau punya anak? Hukum asal nikah itu untuk melanjutkan siapa? Melanjutkan keturunan saja enggak. Apa? Pikiran, nilai-nilai. Kalau kamu sekarang hafal Al-Quran, anak kamu harus kamu buat juga hafal Al-Quran. Kalau sekarang kamu sholat, generasi yang kamu lahirkan itu juga harus generasi yang mengagunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma anak-anak saja, sama kayak ayahmu, ya kan? Seperti itu. Kita melihat syariat Islam ini harus sebagai sebuah sistem, ya. Walaupun bakal banyak apa? Bakal banyak apa? Yang meragukan, bahwa pikiran-pikiran emansipasi wanita, ya kan? Kamu udah 2026 masih pakai kerudung katanya, ya kan? Nah, serius hal-hal yang seperti itu, maka harus jelas, ya. Maka seorang muslim atau seorang muslimah dia harus bangga dengan syariatnya. Dia harus bangga, ya. Dia harus bangga. Maka seorang muslimah harus bersih, seorang muslimah harus cerdas, seorang muslimah harus apa? Harus yang paling care terhadap muslimah yang lainnya. Ya, mungkin biar agak berkembang atau mungkin ada hal-hal yang lain. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kita mau sambil berdiskusi, ada pertanyaan saya persilakan. Enak, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Fadila dari Ilmu Ekonomi Angkatan 24. Saya ingin bertanya, Ustaz. Nah, jadi di kami ini kan PKIM ini lembaga dakwah fakultas di FEB. Jadi budaya di lembaga dakwah kami ini, Ustaz, kebanyakan adalah akhwatnya itu tidak boleh dipost di sosial media dengan alasan yang mungkin sampai sekarang saya juga belum memahami mengapa alasannya, tapi hal ini seringkali dikaitkan dengan Islam yang mana katanya tuh memang seperti itu di Islam, Ustaz.
Cuman seperti yang saya tangkap dari yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya sebenarnya perempuan itu boleh saja asalkan sesuai dengan syariat dan adat-adatnya kan Ustaz. Kalau misalnya kita lihat di perkembangan zaman sekarang, saya juga bisa melihat bahwasanya ustazah-ustazah yang ada di Indonesia ini lah kan Ustaz, itu banyak juga menggunakan sosial medianya sebagai wadah untuk berdakwah. Seperti misalnya kayak memberi pemahaman kepada akhwat-akhwat seperti hijab yang seharusnya tuh tertutupnya bagaimana gitu kan Ustaz, sehingga akhwat-akhwat yang belum memahami mengenai hijab itu jadi lebih paham gitu kan Ustaz. Karena kalau misalnya sekarang di zaman sekarang ini dakwah hanya sekedar dari mulut ke mulut, itu terkadang tidak semuanya rasanya tersampaikan. Nah, kalau di zaman sekarang yang paling gencar digunakan orang adalah sosial media Ustaz. Sehingga sosial media inilah tempat orang melihat kan Ustaz, bagaimana informasi-informasi yang bisa ditangkap gitu Ustaz. Nah, mungkin kalau yang dari saya tangkap Ustaz bilang tadi kan bahwasanya perempuan itu tidak apa-apa jika melakukan kayak membuat konten dakwah ataupun lain-lainnya untuk dipost di sosial media, asalkan tujuannya baik dan sesuai dengan syariat dan adatnya. Mungkin untuk menegaskan kembali kan Ustaz, bagaimana tujuan kami mengadakan kajian pengurus mengenai hijab ini juga memberikan perkembangan lah Ustaz. Seperti kayak Ustaz bilang tadi, bahwasannya Islam tuh nggak monoton aja seperti tidak berkembang, padahal Islam tuh sebenarnya mengikuti perkembangan zaman juga gitu kan Ustaz. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz terhadap hal ini Ustaz? Itu ya tadi masalah-masalah dakwah. Saya berbicara tentang kerangka umumnya terlebih dahulu. Khasa'is atau tentang Islam yang terlebih dahulu ya. Khasa'is itu kekhususan atau ciri-ciri khas daripada syariah al-Islamiyah, syariat Islam atau agama Islam. Ya. Yang pertama, apa yang membedakan dia dengan agama yang lainnya, dengan keyakinan yang lainnya? Ada di antaranya yang pertama adalah Rabbaniyah. Rabbani itu artinya apa? Prospeknya itu untuk Tuhan. Yang kita ngapain kita salat? Untuk Allah kan? Untuk Allah. Kita ngapain kita zakat? Karena Allah. Ngapain kita ini? Semuanya itu muaranya betul-betul dilakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu adalah ad-difa' al-qawi. Mesin yang paling kuat yang seorang muslim itu patut melakukan apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya apa? Supaya Allah ridho kepada kita. Kemudian yang kedua, di antara sekian banyak ciri khasnya, bahwasanya syariat Islam ini kan syariat terakhir. Tidak ada lagi nabi setelahnya mungkin. Maka tidak sah rasanya kalau dia cuma cukup sampai di zaman Nabi saja. Maka dikatakan di situ, Islam ini salih di kulli zaman wa makan. Dia sangat-sangat sesuai, cocok untuk setiap zaman, dan zaman itu waktu dan tempat, ya. Sangat lentur sekali. Maka jangan memahami syariat Islam ini seperti tembok. Kalau di ini kan dia pasti patah, enggak. Ya, contoh yang paling lentur gampang sekali, ya. Puasa wajib, uang wajib saja ada toleransinya gitu kan. Kalau kamu nggak kuat puasa, boleh nggak berbuka? Boleh nggak kalau nggak kuat? Terus sakit lah, ibunya sakit, boleh nggak berbuka? Kamu sehat, kuat, kemudian makannya burger sahurnya, ya. Tapi kamu dalam keadaan safar, safar pulang kampung, boleh nggak puasa? Boleh. Itu kan sangat lanjut sekali. Sholat nggak bisa berdiri, bisa nggak? Ruku, duduk. Boleh. Tidur. Itu kan membuktikan bahwa syariat ini sangat lentur sekali. Saleh di kulli zaman wa makan. Maka dia merespon setiap permasalahan yang baru. Makanya, ya, di antaranya apa? Di antaranya yang sekarang pakai HP. Saya baca berita ini sudah mulai pada mau lepas dari HP, nggak tahu. Ya, saya baca berita itu. Artinya perkembangan zaman cepat sekali. Ya, dan hukum itu tetap harus ada hukumnya yang memakai kaidah umum tadi. Termasuk juga dengan bermedia sosial tadi. Bermedia sosial tadi, ya, ini ranahnya adalah ranah dakwah. Ya, ada ayat-ayat yang berbicara tentang dakwah. Walaupun aku mau ila sabili rabbika
bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hukum asalnya memang perempuan memang berdakwah adalah untuk perempuan. Al-mar'ah tad'u al-mar'ah. Selama ada laki-laki, maka laki-laki, bukan perempuan yang misalnya ini kajian ada laki-laki, ada perempuan misalnya. Benar kan? Laki-laki yang berbicara di sini, kan? Bukan perempuan. Jadi kalau seandainya perempuan saja semuanya, maka bagusnya memang dan akhlak yang di situ, ya. Ini hukum asal. Makanya saya mulai tadi adalah dengan hukum asal tadi, ya. Kemudian apa lagi? Ada thariqatul dakwah. Maka saya lihat media sosial baik itu TikTok, baik itu Instagram, apa lagi, Thread, Twitter, apa lagi. Ini adalah wasilah dan dia enggak dijadikan patokan. Ya, berdakwah itu enggak harus lewat TikTok saja, ya. Paham kan? Dia cuma jadi wasilah saja. Wasilah salah satu sayap ibaratnya saja. Supaya dakwah ini sampai kemana-mana. Karena dengan seperti itu kan akhirnya apa? Akhirnya bisa menjangkau kemana-mana yang tadinya tidak mengenal Islam karena melihat podcast kamu, karena melihat apa namanya, coba lihat sekarang siapa yang nggak kenal sama Felix ya? Siapa yang nggak kenal sama Hanan lagi? Siapa yang nggak kenal sama Ustazah siapa kalau yang apa? Ustazah Oki, nah misalnya. Ada ini kekuatan dan ini adalah wasilah, ya. Jadi bolehkan selama ada bawabitnya, ya, selama dia tidak melanggar daripada syariat Islam. Karena kalau seandainya media sosial itu tidak dibolehkan, alasannya kan di situ bercampur, nggak jelas. Nanti yang komen tahu-tahu laki-laki misalnya, benar kan? Dengan apa kata-kata ininya, habis itu dia tolak, bintang, like, apa lagi namanya itu, dan lain sebagainya. Ya, nggak boleh dakwah di media sosial, tapi boleh naik pesawat, boleh ke pasar. Pesawat itu misalnya kamu duduk di nomor E, bisa nggak kamu melarang di bangku ini kecuali kamu beli bangku 3, ya kan? Sesuatu yang nggak bisa di luar kendali kita gitu loh, ya kan? Ya, kalau nggak boleh TikTok berarti nggak boleh juga dia di pesawat, karena di situ juga ada, benar kan? Ada bercampur juga laki-laki perempuan. Kemudian apa lagi? Pasar, boleh nggak perempuan ke pasar? Boleh nggak perempuan juga? Di rumah aja gitu. Yang nggak boleh itu adalah ketika perempuannya membuka auratnya di pasar, ya kan? Kemudian dia berbicara dengan suara yang menggoda misalnya, ya kan? Maka tadi saya bilang, saya sebelum datang ke sini saya mencari referensi banyak juga. Ada juga masyayikh yang nggak membolehkan, atau masyayikh syekh, tapi ada juga yang membolehkan. Yang membolehkan biasanya Osman Al-Khamis, syekh seperti itu, ya. Kenapa? Pokoknya perempuan itu apa di belakang ayah, di rumah, tempatnya di rumah. Berlandaskan apa? Waqarna fi buyutikum. Ya, ada Syekh Ahmad dulu mengatakan itu tidak masalah, apalagi dia berdakwah di kalangan dia, ya. Di media sosial dilihat lagi, ya. Apalagi ketika dia ditampilkan iklan misalnya, kan, ya. Kira-kira efektif tidak? 43 menit. Maka menurut saya pribadi, ya, walaupun namanya fikih itu pasti ada perbedaan pendapat, itu hal yang biasa sekali. Yang nggak boleh itu ketika dia berdakwah di media sosial tapi apa? Melanggar syariat Islam. Suaranya dia halus-haluskan, suaranya menggoda, atau mungkin dia memakai pakaian yang tidak menutup aurat misalnya, atau dia menutup aurat tapi tipis, nah, ini nggak boleh juga. Atau dia memakai pakaian tapi ketat, nah, ini nggak boleh juga. Maka ada hukum berpakaian, ada juga syariat Islam ini, masya Allah, hukum pandangan, hukum ini dan hukum sebagainya. Maka insya Allah menurut saya, ya, insya Allah itu tidak masalah selama tidak melanggar syariat, ya. Selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini, mohon maaf nih, kita kan di kampus, saya juga ngajar di UNI ini, berapa puluh ribu santrinya, mahasiswanya, 23.000. Ini adalah ladang dakwah kalau saya melihat, ya. Ladang dakwah kan nggak mungkin kan dari satu kamar ke kamar yang lain, ayo ikut, ya kan? Ayo kamu, saya ingin berdakwah. Padahal ada berapa? 23.000 apa? 23.000 mahasiswa. Tapi dengan diadakan live, misalnya ustazah siapa misalnya yang syaratnya dia fakih,
dan mengerti, ya, kemudian mengajak akhwat untuk bergabung. Wah, masing-masing kamar itu sibuk mendengarkan ini, ya. Berapa banyak itu dakwah itu sampai ke sana. Begitu juga dengan keburukan, begitu juga dengan kemaksiatan. Maksud saya jangan sampai karena kita nggak mau berdakwah lewat media sosial, akhirnya yang datang apa yang buruk-buruk saja. Ya, hampir setiap jiwa sekarang ini kalau udah bosan yang dipegang apa? HP kan? Bapak ini lama lagi ngomong. Kemana kalian pergi? HP kan? Di kamar, di rumah itu juga kan? Nggak ada yang tahu yang dia lihat. Coba ya bayangkan, ya. Jangan cuma gara-gara kekakuan dalam memahami sebuah ayat waqarna fi buyutikum sehingga menutup pintu-pintu kebaikan yang lain, ya, pintu-pintu kebaikan yang lain. Saya kira jelas ya. Ya, dan Mungkin sedikit pertanyaan. Mungkin gini kan, Ustaz. Ada juga salah satu budaya di lembaga Tawani yang ada juga apa? salah satu budaya lah, Ustaz. Kayak dari tahun ke tahun sebelumnya lah gitu kan, Ustaz. Bahwasannya ketika di acara umum, Ustaz, kayak acara-acara besar gitu lah, Ustaz, tidak dibolehkannya seorang apapun menjadi MC ataupun yang lain-lainnya gitu, Ustaz. Karena ya alasannya yang saya mungkin juga belum memahami kan, Ustaz, karena saya juga masih belajar di sini gitu, Ustaz. Nah, kalau Ustaz bilang tadi kan boleh lagi dia nada suaranya tidak dimulai-mulaikan ataupun yang lain-lainnya gitu kan, Ustaz. Nah, mungkin untuk mempertegas ini, Ustaz, kalau dari pandangan Ustaz sendiri, bagaimana seorang perempuan yang menjadi MC ataupun tampil di umum nih, Ustaz, misalnya kayak di sebuah kajian gitu kan, Ustaz. Umumnya kan seorang MC itu akhwat gitu kan, Ustaz. Terus juga yang dirjen gini-gini tuh, Ustaz, lagu Indonesia Raya, Go Indonesia Raya itu biasanya juga akhwat gitu kan, Ustaz. Nah, bagaimana pendapat Ustaz perihal ini, Ustaz? Sama perihal foto dalam satu frame gitu, Ustaz. Misalnya kayak kan kita misalnya gini, Ustaz, di sebelah sini kan Ikhwan dan sebelah sini akhwat gitu kan, Ustaz. Namun kan di akhwatnya kita saya berada di depan kan, Ustaz, yang dimana tetap Ikhwan pada garisnya Ikhwan sendiri gitu, Ustaz, dan akhwat tuh pada garisnya akhwat. Cuman terkadang kan kalau misalnya kalau sekarang tuh sudah zamannya HP kita tuh bisa 0,5, Ustaz. Jadi semuanya nampak gitu, Ustaz. Nah, bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal ini, Ustaz? Coba cari ayat. Mana? Ya, boleh. Fadhil, silakan. Sebenarnya apakah akhwat ini boleh jadi suatu representasi, bukan cuma pembatasan Ikhwan sebagai representasi dari sesuatu di Ustaz. Misalnya ginilah, karena kajian ini nantinya benar-benar jadi patokan jalannya lembaga kami ke depan, Ustaz. Karena ya satu pembentukan lisan itu, Ustaz, kayak Ikhwan di lembaga itu sangat-sangat ini mungkin tak terelakkan apakah pada generasi ini akan akhwat yang lebih dominasi. Saya juga nggak tahu depannya gimana. Yang ingin ditanyakan sebenarnya apakah boleh peran Ikhwan ini dibiarkan sama akhwat sebagai representasi gitu, kayak gitu. Kalau tertekan ke Ikhwan semua, sebetulnya kalau perspektif modern ini kesannya kayak patriarki. Kenapa cowok yang boleh tampil? Kenapa ya apa tidak ada sebuah representasi khusus yang mesti ada sama yang Ya, ya. Jadi hukum itu ada 5 itu tadi, ya. Halal, haram, kemudian apa lagi? Mubah, kemudian sunnah, kemudian makruh. Ya. Dalam hadisnya itu innal halala bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sebenarnya halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang mushtabihat. Nah, saya melihatnya dari segi kerangka syariat,
Ya. Jadi hukum itu, misalnya nih, mohon maaf, saya kasih contoh, babi itu haram ya. Ya, kapan babi halal? Bisa nggak babi itu halal? Bisa. Oh. Ya, jadi keharaman babi saja itu bisa berubah gitu loh dalam keadaan darurat. Itu pun tuqaddar bi qadariha. Karena sudah darurat habis satu babi itu nggak boleh. Tapi secukupnya saja yang membuat dia tidak mati saja. Tuqaddar bi qadariha. Ya. Karena apa? Apa yang membuat dia boleh darurat? Ya, keadaannya darurat. Kaidahnya apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang. Tinggal kita lihat keadaannya sudah sampai darurat atau belum. Ya, itu dalam perspektif hukum ya. Islam hukum itu betul-betul sangat lain sekali, sangat suitable sekali. Dia sangat mura'ah memperhatikan memperhatikan mukallaf itu tadi, memperhatikan yang diwajibkan kepadanya tadi ya. Nah, dalam konteks ini ya, dalam konteks kegiatan-kegiatan ikhwan dan akhwat idealnya ya. Ini saya berbicara idealnya ya. Ada kegiatan ikhwan, semuanya ikhwan. Elok tak kalau MC-nya akhwat? Enggak elok. Kalau kegiatan ikhwan semuanya pakai MC-nya akhwat. Kecuali semua ikhwannya buta huruf. Itu kan kecuali kan? Ada akhwat yang bisa berbicara misalnya. Ini hukum itu seperti itu. Tapi eloknya ya, walaupun boleh enggak? Boleh, tetap boleh. Tapi itu tidak etis karena audiensnya semuanya adalah ikhwan. Maka eloknya adalah MC-nya siapa? Ikhwan. Begitu juga ada kajian-kajian akhwat saja, acara-acara akhwat. Kalau datang MC ini laki-laki misalnya, elok enggak? Ya. Kenapa? Audiensnya semuanya akhwat. Itu satu ya. Ikhwan, akhwat. Sekarang ada cara kayak gini misalnya. Cara kayak gini, ini ikhwan, ini akhwat. Yang elok kira-kira ikhwan yang maju atau akhwat? Ikhwan. Mana yang benar? Ikhwan. Ikhwan akhiran. Ikhwan. Maka dilihat konteksnya. Kenapa ikhwan ini didahulukan? Kan seperti itu kan? Ya kan? Kenapa akhwat ini kalau masih ada ikhwan, nanti dulu akhwatnya? Kan seperti itu kan? Ini kira-kira kita sebagai laki-laki saya berbicara. Kalau saya bicara agama saja. Kalau ada perempuan maju ke depan, ambil perhatian nggak kira-kira perempuan? Ada komen nggak? Entah nanti atau apalagi di masyarakat umum. Kalau ini kan pengurus ya, yang maksudnya di tarbiyah, ada pertemuan gitu kan? Di masyarakat kira-kira kalau misalnya kegiatan apa misalnya, atau mungkin biasanya kalau hari Ahad kayak gini ada kondangan kan? Iya kan? Mesti akhwat misalnya. Biasa ada komen nggak nanti? Ada hal-hal yang kita dimakan, menjaga seperti ini. Kesimpulan ini ya. Nah, itu sebenarnya menjaga hal-hal yang seperti itu, menjaga kehormatannya. Tapi boleh nggak? Boleh saja sebenarnya. Nah, ini sekarang depan misalnya, ya. Dan kedepannya akhwat misalnya. Jadi misalnya akhwatnya di sana, akhwatnya di sini. Kan seperti itu kan? Karena selama tidak ada yang dilanggar. Misalnya kalau bicara abdoliyah baiknya bagaimana Ustaz? Baiknya ikhwan. Kan seperti itu ya. Dan itu bukan berarti dengan majunya ikhwan sebagai MC mendeskripsikan peran akhwat, tidak, sama sekali tidak seperti itu. Di kegiatan-kegiatan biasanya yang lain, yang akhwat juga bisa jadi MC. Maka begitu juga dengan pola dakwah tadi ya. Pola dakwah tadi bagus sekali kalau seandainya di kegiatan-kegiatan itu kan alasannya dibolehkan karena menjangkau akhwat lebih banyak, bukan untuk menjangkau ikhwan ya, bukan untuk menjangkau ikhwan. Ini kenapa tambah sedikit? Ya, karena mungkin ikhwannya juga kurang media sosialnya, ajakannya atau wasilah dakwahnya. Walaupun dakwah itu sebenarnya juga tidak harus masjid saja. Bisa dipahami ya maksud saya ya.
Sampai ya. Jadi kita tidak harus kaku seperti itu dalam memahami sebuah syariat. Kalau pertanyaannya tadi kan boleh nggak akhwat bermedia sosial? Boleh sekali selama audiensnya. Cuman kan kalau media sosial ini sudah kita menentukan audiens, benar kan? Selama selama hukum-hukum syariat tidak dilanggarnya. Pakaiannya menutup hijab, menutup aurat, suara juga tidak direndahkan, dan mengganggu dia tidak memakai pakaian yang tipis, maka dia harus cenderung tegas. Banyak sekarang kan, ya ustazah dan dia harus tahu itu bagaimana dia berbicara ketika media sosial. Kalau dia sudah menikah beda, ya beda hukumnya, beda antara perempuan yang sudah menikah sama belum. Kalau yang sudah menikah ini wajib ada ridho dari suaminya. Kalau suami yang bilang enggak boleh ya. Paham kan? Jangan kan bermedia sosial, mau keluar, izin dulu. Izin ke pasar boleh enggak? Ya. Nanti ada lagi hukum fikih yang lain, hukum perempuan berpergian sendirian. Itu banyak hukum fikih. Yang hukum perempuan bekerja di luar negeri misalnya. Kan ada fatwa-fatwanya. Dan itu sudah dirapatkan, sudah didiskusikan, sudah diinginkan. Ya. Kemudian masalah friend. Ini kan edit foto kan banyak cara, apalagi aplikasi apa namanya? Aplikasi apa? Takut CapCut ya, seperti itu ya. Idealnya memang apalagi lembaga dakwah kampus gitu ya. Kalau bisa dibuat dua frame, mengapa harus disatukan kan seperti itu ya kan? Nah, Ustaz, ketika kalau kita lihat kampus lain, sekolah lain kayaknya akrab sekali kalau seandainya sama, kan seperti itu. Itu yang membedakan kita. Maka ada namanya dakwah. Kampus itu warna kita itu malah di situ sebenarnya. Paham kan? Warna kita itu bagaimana kita menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kuliahnya ekonomi, tapi syariat Allah ada di hati saya. Benar nggak? Saya adalah seorang dosen teknik sipil, tapi saya adalah teknik sipil yang meletakkan iman di dalam hati saya. Paham kan? Saya adalah seorang dokter. Apakah dokter? Ini permasalahan banyak lagi tuh. Dokter itu kan mengobati. Apakah karena dia dokter laki-laki yang diobatinya hanya laki-laki saja? Paham kan? Itu nanti permasalahan banyak lagi. Boleh nggak dia mengobati apa? Yang aku adik kan bukan muhrim Pak Ustaz. Nah, ini salah konsep ya. Tahu kan? Salah dalam melihat. Maka dalam setiap hukum itu ada sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Al-ahkam yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum apapun, hukum suatu permasalahan itu selalu mengikuti illah. Illah itu apa? Sebab. Nah, wujudan wa adaman, ada atau tidak adanya sebab. Ya, paham kan? Maksudnya apa? Apa ilahnya khamar itu diharamkan? Apa penyebabnya kalau whisky itu haram? Karena dia memabukkan. Iya, Ada menggunakan konsekuensinya. kesadaran seseorang. Sehingga dia bisa melakukan kejahatan jika dia dalam keadaan sadar itu. Oke. Konsekuensinya apa? Kalau saya bilang saya minum tapi nggak hilang kesadaran saya, boleh nggak? Boleh saja. Ilahnya nggak boleh salah. Kalau ilah penyebab daripada diharamkannya nggak boleh salah. Kalau kita katakan bahwa saya penyebab diharamkannya, mohon maaf, tua whisky tadi adalah menghilangkan kesadaran. Ustaz, saya minum satu gelas kecil itu belum hilang kesadaran saya. Boleh nggak? Bisa aja dibilang kayak gitu. Hah? Berarti ilahnya salah. Beda-beda orang kan. Ada yang 3 gelas baru hilang sadarnya. Lalu dia, kamu siapa? Walaupun insya Allah semuanya belum pernah nyoba. Tapi ilah, ternyata ilahnya bukan karena hilang kesadaran. Apapun namanya, ya, selama dia memabukkan zatnya, maka dia diharamkan. Ya, al-khamar diharamkan karena khamarnya, bukan kadarnya. Paham kan? Jadi walaupun botolnya di mineral, tapi isinya adalah tua putih, haram tak? Haram. Tulisannya di mineral loh.
Ya, paham kan? Contoh yang lain. Nah, maka mencari sebab ini. Contoh yang lain nanti silakan dikiaskan di permasalahan rapat kah, kampus kah, ini kah. Nanti silakan dikiaskan. Atau kias artinya kias analogi. Ya, silakan di analogi. Maka masalah premi saya kira jelas ya. Ya, kalau kita lembaga dakwah kampus, malah sebaiknya menurut saya yang akhwat di sini frame sendiri, yang ikhwan frame sendiri. Walaupun 1000 kampus di Indonesia ini menyatukannya, ya, suatu bagi ya. Kerja al-Islam mughariban saya untuk ghariban fatuha. Nah, itu dia. Maka dia ada warna sendiri di situ. Ya, lembaga dakwah kampus. Memang yang asalnya itu dakwah itu harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, ya, dia ini menjadi menjadi perbincangan juga dan menjadi perhatian juga. Mengapa dari tahun ke tahun kok yang mengikuti LDK kok makin dikit kan gitu kan? Benar ya gitu ya. Saya bilang tadi padahal mahasiswa ada 23.000. Ini pula yang saya katakan bahwasanya metode dakwah itu yang tidak ikut ini bukan berarti tidak baik kan? Banyak yang baik-baik tapi tidak ikut juga. Dakwah itu sudah sampai ke rumah-rumah, menembus dinding-dinding. Benar kan? Ini enggak teman-teman lewat atau rumah itu di subuh yang didengarnya di hidayah. Sudah tinggal mungkin syiar kita yang lebih dioptimalkan, semangat kita. Jadi kita jangan sampai gurur jumawa karena jumlah banyak, dan jangan sampai juga bersedih karena jumlah sedikit. Ya, kalimat Allah apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya, dia perang itu bukan di banyak atau sedikit. Nanti sahabat enggak? Atau sahabat enggak? Tetap kokoh enggak kita? Tetap kita pegang enggak? Ya, karena hidayah untuk itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlembaga seperti ini, kemudian ini adalah bagian daripada apa? Bagian daripada mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkokoh keimanan. Walaupun bukan berarti yang baik itu yang hadir saja, tidak, ya. Dan sampai kita merasa berpikir seperti itu. Baik yang enggak ada berarti enggak baik, berarti dia enggak. Tinggal syiar kita lebih luaskan lagi dakwah kita. Berapa banyak orang yang kita ajak, ya, kita ini 1000 kali, ternyata 1001 kali yang baru dia ikut. Tapi ada juga yang tiba-tiba dia datang dan bertanya, ya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi-Nabi yang lainnya, tugas kamu hanya menyampaikan. Nabi Ibrahim tahu ketika sudah selesai membangun Ka'bah itu kan gersang sekali. Ya Allah, di mana saya mau manggil umat sedunia, kata Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Panggil saja. Allah yang menggerakkan hati. Yang penting kamu berbuat saja. Wah, sekarang hampir dari seluruh dunia hatinya menuju ke Ka'bah al-Musharrafah. Ya, bisa dipahami? Jadi gitu ya. Nah, jadi dia hukumnya enggak satu, ada afdaliyat. Kalau kegiatannya ikhwan, maka bagusnya mestinya adalah ikhwan. Kegiatannya akhwat, mestinya adalah akhwat. Ikhwan, akhwat, maka mestinya adalah ikhwan. Kalau tak ada ikhwan, baru akhwat. Ya. Untuk foto, frame dan sebagainya. Saya kira cukuplah nanti kalau foto sama-sama itu ketika kalian sudah akad dengan calon pasangan hidup sama dia, baru satu frame. Insyaallah. Gitu ya. Dan azamkan untuk izzatun nafs. Apa arti izzatun nafs? Menjaga kesucian diri. Ikhwan menjaga kesucian. Akhwat menjaga kesucian. Di zaman yang memang berat di situ. Tapi janji Allah apa? At-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita-wanita yang baik itu adalah untuk laki-laki yang baik. Itu tak bakal ketukar. Ya, Pak, ada teman saya itu Pak mabuk tapi dapatnya salihah. Misalnya, ya kan? Ada dia ini ternyata ini. Dilihat saja, kira-kira bertahan enggak? Paham kan?
makna yang paling penting itu adalah wahdatul fitrah. Ya, wahdatul fitrah. Tujuannya itu sama, pikirannya itu adalah menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Nah, Berarti ini memastikan aja ya Ustaz. Berarti yang berarti kami ini boleh gitu ya, apa kayak mukanya dipost di Instagram atau sebagai ya sesuai ada pada fisiknya, terus sebagai representasi kayak misalnya jadi MC atau jadi dirijen, yang dirijen kan nggak mengeluarkan suara Ustaz, cuma menggerakkan tangan aja gitu. Terus kalau misalnya jadi MC juga suaranya juga sempurna, itu boleh ya? di acara yang ikhwan akhwat atau di acara mana nih? Di acara umum gitu. Di acara kegiatan LDK kampus atau di acara Misalnya kita kan kalau di sini tuh ada kayak yang acara besar kayak gitu kan Ustaz, yang orang lain juga bisa masuk ke acara itu kan Ustaz. Iya, iya. Itu kalau di sini Sudah, tuh ada misalnya. namanya ikonik kan Ustaz. Jadi ikonik tuh kayak ada lomba-lomba nantinya yang dimana pembukaannya tuh kan pasti pakai MC ya Ustaz. Nah, hal-hal seperti itu Ustaz. Asalkan dia tidak satu frame dengan laki-laki dan perempuan gitu kan Ustaz, konteksnya berarti. apa ya? Selama masalahnya lebih besar, saya kira itu tidak masalah. Bukan menjadikan kayak alasan-alasan yang di luar kendali kita tuh sebagai hal yang kayak misalnya kan Ustaz, boleh di sosial media di-upload karena nanti dilihat iklan, terus iklan jadi kayak gini pandangannya, berarti kan itu kan di luar kendali kita kan Ustaz. Nah berarti kan itu berarti tidak menjadi halangan lah di situ kan Ustaz. Itu tadi yang saya bilang, media sosialnya adalah wasilah. Wasilah itu apa artinya? Apa artinya wasilah apa? Wasilah. Wasilah itu motor. Saya sampai sini kan ada motor kan. Bisa pakai NMAX, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Yang paling penting itu apa? Info itu sampai kan itu kan. Mau ada gambar akhwatnya, nggak ada gambar akhwatnya. Itu kan mohon maaf agak terlalu ini kalau seandainya setiap ada gambar perempuan, apalagi itu di-share-nya di grup-grup akhwat misalnya. Kan nggak mungkin juga nanti buat kajian nanti nge-share-nya ke grup ikhwat, nggak mungkin kan. Itu tujuan nanti buat flyer tadi kan supaya akhwat pada tahu kan. Iya kan. Kita nanti manggil di situ kan dia Mas sister, kita bakal ada ini. Yang anti posting juga akhwat yang pakai hijab kan. Bukan akhwat yang pakai gincu, kemudian biru-biru, enggak kan? Ya selama tujuan daripada menyampaikan itu sampai, kalau mencari ini kan apalagi ikhwan mau cari apa saja dia bakal cari kemana-mana. Kalau memang yang dicarinya yang dilihat, Bukan hanya di sini. itu betul kan? Orang ke Mekah nih, mohon maaf, orang ke Mekah, ya ke Mekah itu. Kalau dicarinya adalah maksiat, dia bakal jumpa dengan maksiat. Ke Washington, ke Amerika, New York yang terkenal dengan mohon maaf keburukan di mana-mana. Tapi kalau datang yang berdakwah bolehlah. Jadi pikiran kita ini harus luas, nggak boleh Sempit. nggak boleh sempit. Melihat itu juga tidak boleh. Paham kan? Nah begitu juga itu tadi. Maka hukumnya apakah selamanya boleh? Akhirnya lomba-lomba buat ini jadi apa? Kalau saya katakan boleh, kata Ustaz itu boleh. Akhirnya semuanya lomba jadi MC. Bisa lihat juga yang mengerti diri hati sendiri misalnya. Kira-kira ketika hati jadi itu, hati bisa menjaga hati kan? Paham kan? Kalau kira-kira nampaknya hati anti terkotori dari itu, coba cari kegiatan yang lain. Paham kan? Coba cari bagaimana cara memaksimalkan diri yang lain. Banyak kan? Apalagi kan di kampus ini kan banyak sekali perlombaan ini itu dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya nanti jadi dirijen, atau selanjutnya dirijen nanti dengar nama nanti jadi obrolan banyak laki-laki misalnya. Besoknya nanti bakal mau tampil lagi? Tidak kan? Ya, nanti bilang saya bakal mau, yang penting saya bisa duduk di sana, saya menguji mental saya, kira-kira bisa nggak ya? Mereka itu penting juga kan, bisa berbicara. Soalnya kalau itu nggak boleh, nanti jadi camat juga nggak boleh, jadi BRT juga nggak boleh, paham kan? Nanti paham kan, itu perlu dilatih, dan dilatih itu ya di kampus ini. Ya, dia poin daripada pembinaan ini teman-teman tahu, ya bukan saklek boleh nggak boleh, tahu tapi tahu mengapa itu boleh. Makanya saya mulai tadi kan, kenapa kalian puasa, kenapa kalian sholat, kenapa kita, itu yang paling penting.
Kenapa? Level kita itu sudah bukan level bukan level saya cuma pengen tahu boleh nggak sih, tapi proses mengapa boleh itu harus tahu. Kenapa? Dia boleh karena ini, dia nggak boleh karena ini. Paham kan? Jadi levelnya betul-betul sudah mulai memahami. Ya, karena sudah mulai nanti membuat keputusan, menjadi pemimpin, calon pemimpin, kita dilatihnya di sini. Ya, saya kira itu ya. Siapa namanya tadi? Jawaban saya pasti nggak satu ya. Jawaban saya nggak satu kan? Poinnya dapat kan? Nanti kapan boleh, kapan nggak boleh. Ya, kalau yang frame tadi saya kira saya menjawab sudah agak jelas itu. Ya. Ada lagi yang belum terjawab? Jelas ya? Ada? Yang ditanya? Siapa? Itu gimana jawabannya? Kuat? Kalau ada yang masih belum yakin? Ada lagi? Ini adalah pendapat. Oke, kalaupun ada pendapat yang lain juga bisa. Tidak boleh kita memaksakan apa yang di kepala kita, apa yang menurut kita benar, itu harus kita paksakan kalian harus benar. Yang bulat